Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? I hope you are in a good health and don't forget to wear a mask if you are going outside the house and to usually wash your hand because it can prevent you from many illness. Saya harap kalian baik-baik saja pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika kalian keluar rumah. Dan untuk selalu cuci tangan karena itu dapat menghindari kalian dari segala macam penyakit. Okay, let's start our study. We'll study about volume of cubes and cuboids. Kita akan belajar tentang volume dari kubus dan balok. Okay. More volume of solid. Jadi kan kemarin kita udah belajar gimana cara nyari volume dari bangun ruang, yaitu kubus dan balok. But now we will learn about that again. Kita akan belajar itu lagi, tapi ada yang berbeda. Bedanya gimana? Di sini Mister ada contoh soal. Number 1, a cuboid has a volume of 72 cm cube. The length is 4 cm and the breadth is 3 cm. Find its height. Jadi ini di sini nih contoh gambarnya. Jadi sebuah balok volumenya itu 72 cm persegi. 72 cm kubik. Panjangnya 4 cm dan lebarnya 3 cm. Yang dicari find its height, cari tingginya berapa, karena tingginya nggak diketahuin. Nah, sama kan caranya seperti kemarin, tapi yang bedanya itu yang nggak diketahuinya itu di sini tingginya. Nanti bisa aja lebarnya atau nanti panjangnya. Gimana kalau kayak gini cara nyarinya? There is two method, ada dua cara. The first method is, cara pertama adalah, masih ingat kan rumusnya seperti ini kan? Volume of cuboid equals length multiply by breadth multiply by height. Panjang dikali lebar kali tinggi. Tinggal kalian masukin. The length is 4 multiply by breadth 3 multiply by the height is unknown, tidak diketahui, jadi tinggal tulis saja height, equals sama dengan the volume is 72 cm cube. 72. Nah, kalau udah begini gimana? Tinggal dikali. 4 multiply by 3 equals 12. 4 dikali 3 12. Multiply by 8 equals 72. Nah, kalau kayak gini bisa nggak dihitung? Tidak. Kita harus pindahin dulu angka ketemu angka. But if you are going to move in here, jika kamu ingin mengubah posisinya ke sini, tandanya ini diubah ke balikannya. Jadi if this is a multiplication, kalau ini perkalian, kalau dipindahkan it's transformed to divided. Jadi kalau misalkan diubah ke sini, perkaliannya itu berubah jadi pembagian. So height equals, karena ini dipindah, 72 perkalian dijadiin pembagian. 72 divided by 12. 72 dibagi 12. Kalau baru bisa dihitung 72 divided by 12 equals 72 dibagi 12. Yap, 6 cm. Jadi jawabannya the height of the cuboid is 6 cm. Begini cara pertama. Tinggal ubah posisi lalu dikali, habis itu dibagi. Next, berikutnya method 2. Cara kedua itu caranya seperti ini.
Pertama-tama kita seperti ini dulu, kalian tulis nih yang di baris kedua. 4 multiply by 3 multiply by 8 equals 72. Nah, baru kalian ubah, dipindahin juga. Nah, kalau ini 4 dikali 3-nya itu nggak berubah. Yang diubah yang bertemu langsung dengan height-nya ini, jadi yang ini. So, this is the multiplication transform to divided. Jadi, perkaliannya itu diubah menjadi pembagian. Jadi, 72 divided by 4 multiply by 3. 72 dibagi 4 dikali 3. Nah, kalau udah begini, gimana? Kalau ada yang bisa dicoret, coret. 72 bisa nggak dibagi 4? Bisa. So 72 and 4 kita coret. 72 dibagi 4 berapa? 18. Nah, ini jadi nggak ada. Jadi sisanya 18 divided by 3. 18 dibagi 3. 18 dibagi 3 berapa? Ya, 6 cm. So, the height of the cubite is 6 cm. Sama kan hasilnya? Sama-sama 6 cm. Jadi terserah kalian. Kalian mau menggunakan cara pertama atau cara kedua. Oke. Next. Masih sama volume of solids, tapi di sini cube, yaitu kubus. Apa bedanya? Karena kalau bedanya itu, kalau kubus kan setiap sisinya itu sama panjangnya. Jadi misalkan ada soal seperti ini, the volume of a cube is 216 cm cube. What is the length of each edge? Jadi volume dari kubus ini adalah 216 cm per kubik. Berapa panjang setiap sisinya? Cara nyarinya gimana kalau kayak gini? Caranya tulis dulu kan, volume of cubite is 216 cm cube. And then, nah, rumus volume per kubus kan h multiply by h multiply by h. Jadi sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, karena ini volumenya diketahui equals 216. Jadi gimana? Tinggal kalau nyari h-nya tinggal di akar pangkat 3. Jadi so length of each edge equals 216 square cube root. Jadi 216 akar 3. Perkalian berapa? Akar berapa? Akar pangkat berapa yang hasilnya 216? Equals 6. Kalau kalian nggak percaya, coba 6 multiply by 6 multiply by 6. Coba kalau kalian nggak percaya, 6 dikali 6 dikali 6. 6 dikali 6, 36. 36 dikali 6, hasilnya 216. Jadi kalian harus hafal nih akar kubik dari 216. Kalau kalian nggak hafal, ada di bukunya, kalian hafalin di halaman 216. Di situ ada tuh cube root, ada akar dari kubik. Kalian bisa hafalkan itu. Oke. Berikutnya, more volume of liquid. Jadi di sini volume dari air. Contoh soal di sini, a rectangular tank measuring 24 cm by 20 cm by 14 cm contains 3.4 liter of water. Jadi sebuah tangki persegi panjang
atau balok yang diukurnya panjangnya 24 cm, lebarnya 20 cm, tingginya 14 cm, berisi 3,84 liter air. Nih airnya segini doang nih. Isinya 3,84 liter. And then A, find the height of the water level. Cari tinggi dari air. Tinggi airnya ini berapa senti nih? Kalian cari nanti. And then B, how much more water is needed to fill the tank completely. Jadi berapa lagi air yang dibutuhkan untuk memenuhi tangki. Jadi berapa lagi nih airnya yang harus ditambahin. And give your answer in liter and millimeter. Jadi nanti jawabannya harus liter dan mililiter. Gimana cara nyarinya? Pertama cari yang A dulu. Volume of water equals 3.84. Nah, karena ini masih liter, di sini kan liter, kita ubah dulu ke sentimeter. Gimana caranya? Yaitu kalian masih ingat kan yang ini? Nah, kalau 1 liter itu ke mililiter itu kan 1000. Jadi 3.84 multiply by 1000. Jadi dikali 1000. Liternya ini dikali 1000. Berapa hasilnya? Equals 3.842 cm3. 3.840 cm3. Ini ketemu nih volumenya. Baru kita kasih rumus. Height of water level equals 3.840 divided by 24 multiply by 20. Kalau kalian bingung ini rumusnya dapat dari mana, ini rumusnya dari yang tadi, yang di chapter nih, yang ini, yang cara kedua. Tuh, sama kan cara keduanya. Jadi yang tadi itu pakai cara kedua. Oke, kita balik lagi ke cara kedua yang ini. Nah, ada nggak yang bisa dibagi? Ada, yaitu 3.840 divided by 24. Berapa? Kalau nanti kalian hitung, pasti nanti ketemu hasilnya 160 divided by 20. Jadi sisanya 160 dibagi 20. Baru bisa kan? Equals X cm. Nah, ketemu nih, berarti nanti kita tulis X cm. X cm itu adalah tingginya. Lalu habis itu yang B, berapa yang harus diisi? Yang harus diisi berarti kita nyari dulu nih volume air yang penuhnya seberapa satu tangki ini. Gimana cara nyarinya? Yaitu capacity of tank equals 24 multiply by 20 multiply by 14. Jadi rumusnya ini rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 24 dikali 20 dikali 14 equals 6.720. Jadi kalau misalkan kalian hitung semuanya ini, temu hasilnya 6.720 cm persegi. Nah, tapi ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kan dia mau ngisi sampai penuh, sedangkan ini udah diisi seperempatnya nih. Jadi kita mau nyari berapa lagi nih yang harus diisi. Jadi tinggal dikurangin. Jadi
Amount of water needed equals 6,720 dikurang berapa nih? Nih, volume of waternya yaitu 3,840. Baru deh ketemu hasilnya yaitu 2,880 milliliter. Nah, karena dia maunya give your answer in liter, jadi kita ubah dulu ke liter. Liter sama mililiter. Karena 1 liter itu 1000, ini kan ada 2000, berarti 2, tinggal dikomain aja nih. Yang ratusannya kita nggak gunain. Jadi nanti 2 liter 880 milliliter. Jadi yang di ratusannya tinggal tulis ratusan jadiin mililiter. Tapi yang ribuannya 2000-nya ini jadi 2 liter. Seperti itu. Jadi tinggal tulis 2 liter and 880 milliliter. Seperti ini cara nyarinya. Oke. Nah, untuk tugas kalian ada 4. In lesson 5, page 225, number 2 and 4 and 10. Di lesson 5, halaman 225, nomor 2, 4, dan 10. And lesson 6, page 229, number 2. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Jika masih ada yang nggak paham, silakan langsung tanyakan ke Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.